Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pernahkah kita yang sudah percaya Kristus menanyakan siapa diri kita sebenarnya di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Untuk menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya ini benar-benar pengikut Kristus? Atau hanya sekedar penggemar Kristus? Tahun lalu, di tengah perjalanan pembentukan saya di seminari, Tuhan mengingatkan saya melalui sebuah buku yang sedang saya baca. Buku ini berjudul Not a Fan, Bukan Seorang Penggemar, karya Cal Edelman. Dalam bukunya, Cal sangat dalam dan praktis menyatakan pengalaman pribadinya mengenai bagaimana seharusnya relasi kita sebagai orang percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bukunya, Cal mendefinisikan kata penggemar sebagai seorang pengagum yang bersemangat. Mereka ingin cukup dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan semua manfaatnya, tetapi dalam tanda kutip, tidak mau terlalu dekat dengan Tuhan. Dalam bukunya, Cal memberikan porsi pemahaman yang sama antara jemaat dan gereja, antara jemaat dan hamba Tuhan, dalam hal sikap dan komitmen, sebagai penggemar atau pengikut Kristus. Meminjam istilah Cal, pengagum yang bersemangat. Sejenak dalam perenungan saya terdiam dan teringat akan kondisi dan keadaan jemaat Efesus yang tercatat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Dalam teks tersebut tercatat bahwa jemaat Efesus mempunyai semangat dalam segala pekerjaan dan tekun dalam melakukan tugas-tugas mereka. Memiliki semangat untuk menyatakan kebenaran dan semangat dalam kesetiaannya pada masa penderitaan akibat penganiayaan Kaisar Nero, kekaisaran yang memimpin pada waktu itu. Jemaat Efesus sangat dipuji Allah akan apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi dalam pujian ini, Allah juga menyertakan celaan yang keras bahwa jemaat di Efesus telah kehilangan kasih mula-mula mereka dalam melakukan segala tindakan mereka yang tercatat di dalam ayat 2-4. Meninggalkan kasih mula-mula yang dimaksud dalam kitab Wahyu ini mengacu pada hilangnya antusiasme atau semangat untuk mengejar Allah. Semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Allah dengan sepenuh hati yang seharusnya dibarengi dengan komitmen untuk mengikut Dia, yang secara eksplisit tidak hanya sekedar tahu bagaimana harus bertindak atau bersikap, melainkan juga harus menyerahkan seluruh hidup dan hati dengan sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata hal ini tidak dilakukan oleh jemaat Efesus. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, jangan sampai Allah mencela kita karena kasih kita kepadanya mulai luntur. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal bagi kita sebagai pengikut Kristus. Allah mengingatkan dan menasihatkan kepada kita supaya kita dapat tetap berada di dalam kasih mula-mula dengan segera menyadari kondisi diri kita. Apakah selama ini kita melakukan segala sesuatu untuknya hanya karena paksaan atau tuntutan dari orang lain? Dalam arti lain, bukan tulus dari hati kita. Atau ada kepentingan-kepentingan tertentu yang merupakan agenda pribadi kita. Mengikut Yesus tidak hanya mencurahkan pikiran dan waktu untuk belajar, memahami, atau hanya sekedar tahu tentang Allah dan doktrin-doktrin yang ada di dalam kekristenan, melainkan juga harus menyerahkan hati dengan sepenuhnya kepada Allah. Setiap kita yang percaya, yang memiliki pengetahuan, pemahaman tentang Allah, tentang doktrin-doktrin, namun tidak benar-benar menyerahkan hatinya secara total, itu hanya sekedar penggemar, hanya tahu, atau hanya sekedar memahami tentang Allah, bukan pengikut Kristus yang sangat mengenal Dia dan meneladani kehidupan Yesus. Inilah perbedaan antara pengetahuan dengan keintiman.
saya dan Anda dapat tahu banyak tentang Allah, tentang ajarannya. Namun jika tidak memiliki relasi yang intim dengannya, pengetahuan kita tentang Allah akan menjadi indikator palsu dari keintiman. Sebab, di mana ada keintiman, seharusnya ada pengetahuan, pemahaman yang kian bertambah. Pengetahuan adalah bagian dari keintiman. Namun, hanya karena adanya pengetahuan bukan berarti ada keintiman. Pengetahuan yang tidak disertai keintiman menjadikan kita tidak lebih dari seorang yang hanya tahu, tapi tidak mengenal Dia, dan akan cenderung membawa ke dalam murka Allah. Mari sadar, mari bertobat, dan segera ambil komitmen ulang. Semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Allah, jika tanpa kasih yang semula, hanya akan menghasilkan celaan yang membinasakan dari Allah. Be careful, sadar. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, menyertai dan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.